Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bertemu lagi ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih belajar tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemarin kita sudah melafalkan surat Al-Fatihah beserta terbiasanya kita membaca basmalah. Untuk selanjutnya kita pembelajaran yang ke F, kita melafalkan surat Al-Ikhlas. Melafalkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk surat pendek. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas tergolong dalam surat Makkiyah. Dan juga surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Itu adalah pengertian dari pada surat Al-Ikhlas ya. Yuk kita melafalkan surat Al-Ikhlas. Jangan lupa kita tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini adalah surat Al-Ikhlas. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini adalah daripada surat Al-Ikhlas. Pesan-pesan dalam surat Al-Ikhlas, ya ini surat bukan surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Allah hanya satu. Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Allah adalah tempat bergantungnya dan berharapnya hamba-hamba Allah dalam doanya. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Miss Yani mau sampaikan ini bukan surat Al-Fatihah ya, maksudnya ya, Miss Yani salah ketik, ini maksudnya surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini kita katakan, kita yakini bahwa Allah itu satu. Allah tidak bisa dua, tidak bisa tiga, dan lebih dari apapun. Allah itu hanya satu atau Esa. Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Allah tempat kita bergantung, tempat kita memohon doa-doa apa yang kita harapkan hanya kepada Allah. Seperti itu ya, apa yang Ananda atau anak-anakku inginkan, cita-citakan. Selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sikap percaya diri. Nah, jangan lupa untuk anak-anakku dihafalkan ya surat Al-Ikhlas ini yang terdiri dari 4 ayat tadi. Jangan lupa untuk sering-sering dimurojaah sama ayah bundanya di rumah ya. Nah, kita lanjut. Sikap percaya diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri kita sendiri nih. Itu artinya pengertian dari percaya diri. Kita mampu, kita yakin kita bisa melakukan apapun dengan usaha kita sendiri dulu, bukan dengan bantuan orang lain. Itu ya. Percaya diri lawannya rendah hati. Maksudnya percaya pada kemampuan diri sendiri akan tetapi tidak merendahkan orang lain. Kita nggak boleh menjelekkan atau merendahkan orang lain yang belum bisa melakukannya. Contohnya ketika melaksanakan ujian sekolah. Nah, ketika ujian sekolah, mungkin anak-anakku sudah tahu ya ujian sekolah itu seperti apa. Tapi untuk yang di SD-nya mungkin anak-anakku belum melaksanakannya. Nah, dalam ujian sekolah ini biasanya kita itu kan mengisi jawaban dengan sendiri. Terus anak-anakku gimana nih belum bisa untuk
pengisian soalnya. Nah, di sini anak-anakku diminta untuk kepercayaan dirinya dan kejujurannya dalam mengerjakan ujian. Bukan hanya ujian saja, tapi bisa juga soal-soal yang ada di rumah yang diberikan oleh misnya. Misalkan tugas-tugas yang ada di buku tema atau di buku yang lain. Anak-anakku semuanya harus percaya diri dulu dan harus yakin dulu bahwa aku ini bisa loh ngerjain ini tanpa bantuan ayah bunda. Aku ini bisa loh gitu. Itu adalah keyakinan percaya diri kita atas kemampuan yang kita miliki. Bila sudah selesai tugas yang kalian kerjakan, boleh minta bantuan ayah bunda untuk dikoreksi. Contohnya, ini bisa nggak? Ini benar nggak jawaban aku? Pak, ini bisa nggak ya jawaban aku, bener nggak ya, aku mau dapat 100 nih gitu. Jadi kalian harus kerjakan tugas kalian sendiri dulu, baru dipertanyakan sama ayah bunda kalian di rumah. Itu ya. Nah, mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap yang harus disyukuri. Nah, masih sama seperti yang tadi, diberi nikmat makanan dan minuman. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan makan dan minuman yang cukup. Alhamdulillah dengan rezeki orang tua kita yang kita miliki ya. Terus yang kedua ada diberikannya tubuh yang sehat dan anggota badan yang lengkap. Nah, alhamdulillah juga ini termasuk daripada sikap syukur kita, karena Allah telah memberikan kita dari ujung kepala kita sampai dengan kaki kita masih dengan anggota yang lengkap. Terus ada lagi diberikan keluarga yang lengkap. Alhamdulillah kita juga memiliki keluarga kita yang lengkap, ada ayah, bunda, kakak, adik, keluarga besar kita, keluarga kecil kita. Ketika kita berkumpul, ketika ada acara keluarga, alhamdulillah kita masih memiliki keluarga yang lengkap. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di panti asuhan, yang dimanapun tempatnya, mereka tidak lengkap keluarganya. Ada yang mohon maaf, mungkin dari saudara kita ada yang sudah tidak memiliki keluarga ayahnya, atau tidak punya ibunya yang sudah almarhum atau almarhumah. Nah, di sini kita sebagai anak yang alhamdulillah masih memiliki keluarga yang lengkap, kita harus syukuri dan kita harus patuh kepada ayah bunda kita dan harus hormat kepada orang yang dewasa ataupun yang lebih kecil daripada kita. Gitu ya. Nah, rajin belajar. Rajin belajar artinya tekun atau ulet. Terus ada juga pengertiannya rajin itu bersungguh-sungguh. Tekun dan ulet dan juga bersungguh-sungguh ini adalah pengertian dari rajinnya kita ya, rajin belajar berarti sungguh-sungguh. Dia tidak mau malas-malas dalam mengerjakannya, dia juga tidak mau sambil main-main dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau dia bersekolah. Dia mau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Rajin berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan segala kegiatan tanpa ada rasa malas pada diri sendiri. Kita sebagai anak soleh dan solehah harus rajin belajar dan juga beribadah kepada Allah. Selain belajar, kita usahanya untuk mencapai cita-cita kita, berusaha untuk rajin belajar, dan tidak lupa juga kita beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Terima kasih, sampai di sini dulu ya anak-anakku dalam pembelajaran pendidikan agama Islamnya. Nah, di sini juga anak-anakku bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket. Boleh dikerjakan pelan-pelan saja ya, dan juga menyicil agar anak-anakku bisa maksimal dalam mengerjakan tugas yang ada di rumah. Jangan lupa baca bismillah dan juga kalau udah selesai bacakan hamdalahnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.